Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan Xeon untuk memonitor beberapa komputer yang berada di dalam lab bahasa atau lab komputer kita. Baiklah, saya akan langsung memberikan tutorial bagaimana cara penggunaannya, dimulai dari cara menginstal, konfigurasi, sampai menggunakan fitur-fitur yang ada. Baiklah, untuk memulai penggunaan Xeon, kita harus menginstal Xeon terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menyiapkan satu komputer yang akan digunakan sebagai komputer master, sedangkan komputer lainnya yang berada di dalam laboratorium akan digunakan sebagai komputer klien. Jadi untuk komputer klien ada lebih dari satu dalam keadaan umumnya. Untuk menginstal Xeon, terlebih dahulu kita bisa mendownload aplikasi Xeon-nya di xeon.io. Di sini ada dua pilihan untuk Xeon-nya. Ada pilihan Windows 64 byte, ada yang Windows 32 byte. Jadi, kita akan memilih aplikasi Xeon yang sesuai dengan spesifikasi dari komputer kita. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui spesifikasi komputer kita? Yaitu bisa kita lihat di disk PC. Seperti ada disk PC, kita klik kanan, di sini ada properties, bisa kita lihat. Nah, di sini ada system type, bisa kita lihat, ada tulisan 64 byte operating system. Nah, jadi ini menandakan kalau komputer yang saya gunakan ini membutuhkan Xeon yang 64 Windows system. Nah, untuk setiap komputer, baik komputer master maupun komputer klien, harap kita lihat sistem tipenya, karena kita harus mendownload aplikasi Xeon yang sesuai dengan spesifikasi pada laptop atau komputer kita. Kemudian di bagian bawah ada informasi komputer name di sini. Nah, di sini ada komputer name, di sini ada desktop, script, VQ 4M LMS. Nah, ini karena komputer yang saya pakai sekarang akan digunakan sebagai komputer master, jadi tidak membutuhkan nama komputer. Nah, jika kita melihat spesifikasi pada komputer klien, kita membutuhkan nama komputer ini. Jadi nama komputernya harus kita ingat, harus kita lihat, boleh kita catat, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Jadi kalau dilihat di sini ada desktop, script, VQ 4M LMS, di sini scriptnya tuh nggak boleh tinggal, itu harus identik sekali. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau komputer yang saya gunakan itu menggunakan Windows 64 byte system. Jadi kita bisa klik ini untuk mendownloadnya. Nah, setelah selesai download, nanti kita bisa melakukan penginstalan. Bisa kita klik di sini. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal Xeon pada komputer master. Nah, jika sudah muncul fitur seperti ini, yang akan kita lakukan, klik saja next, kemudian klik I agree, kemudian klik next. Nah, selanjutnya ini yang harus kita perhatikan di fitur choose component. Untuk komputer master, pada fitur choose component, kita harus mencentang dua opsi yang ada di sini, yaitu kita Xeon master dan juga interception driver. Jadi keduanya harus kita conteng. Baru nanti kita klik install. Nah, setelah klik install, nanti akan muncul konfirmasi untuk merestart. Nanti klik OK atau yes saja. Nanti akan ada proses untuk penginstalan hingga berakhir dan sukses. Nah, jika penginstalan nanti berakhir dan sukses, akan muncul menu konfigurasi. Nah, karena di sini saya tidak menunjukkan penginstalan sampai sukses, saya akan tunjukkan menu konfigurasinya dari sini.
Oke. Nah, langkah kedua untuk penggunaan Freon ini adalah kita harus mengkonfigurasi komputer master setelah kita menginstalnya. Nah, di sini ada beberapa part yang harus diperhatikan dan harus diingat. Dari menu Freon konfigurasi ini, konfigurasi yang akan kita lihat yang pertama adalah menu general. Di general, kita lihat di authentication, di method. Nah, untuk umumnya jika belum terinstall dan belum dikonfigurasi, biasanya yang muncul di method adalah logon authentication. Nah, jika itu yang ada, maka pilih key file authentication karena ini yang kita butuhkan. Setelah diganti metodenya menjadi key file authentication, kita bisa langsung ke menu selanjutnya yaitu authentication key. Untuk service, master, access control itu bisa kita skip saja karena tidak ada perubahan. Oke, kita klik authentication key. Nah, di authentication key, hal yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus membuat key pair dulu. Kita harus membuat pasangan kuncinya. Jadi di sini kebetulan sudah ada pasangan kunci yang saya buat. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini juga tersedia. Jadi langkah pertama, create a key pair on the master computer. Jadi kita klik ini. Oke, kita klik. Yang kedua, kita buat apa nama key-nya. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat Fitri Anggraini. Jadi buat Fitri Anggraini di sini. Nanti kita klik OK. Nah, setelah klik OK, nanti akan muncul sepasang key, pairing key-nya, ada private dan juga ada public. Nah, untuk ini kita akan memilih menu public-nya. Jadi kunci public ini harus kita ekspor. Kita klik kunci public-nya, kita klik export. Nah, jika kita ada flash disk, boleh dicolokin dulu flash disknya sampai di tag. Nah, nanti simpan key publiknya di flash disk. Nah, jika tidak ada, boleh disimpan di dokumen, di bagian-bagian tertentu yang kita ingat. Boleh kita simpan di dokumen, kita klik save. Nah, kebetulan saya sudah pernah menyimpan, jadi kita klik save. Nah, nanti setelah klik save akan tersimpan. Setelah key publiknya tersimpan, langkah selanjutnya kita pilih location and computer. Saya maximize terlebih dahulu. Oke, jadi ini tampilan untuk location and computer setelah di maximize ya. Nah, di sini ada dua kolom. Kolom pertama location. Nah, location ini menandakan apa nama lab-nya. Lokasi lab tempat komputer-komputer klien kita berada. Nah, sedangkan komputer ini adalah nama-nama komputer klien. Jadi kalau di dalam keadaan real, untuk location ini adalah nama lab kita. Misalnya nama lab komputer SMP Negeri 05. Sedangkan komputer yang di sini adalah nama-nama komputer di dalam lab tersebut. Jadi jika labnya ada 20, berarti kita inputkan 20 nama tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menginputnya. Kebetulan di sini saya sudah menginputkan nama lab saya yang sudah saya buat tadi. Caranya, klik tanda plus, nanti akan nongol new location. Double klik di sini, klik di setelah ini boleh diketik. Misalnya klik misalnya. Setelah itu enter. Setelah itu enter. Nah, ini adalah nama lab komputer kita. Nah, setelah itu kita klik angkinya, kita mulai menginputkan nama-nama komputer yang ada di dalam lab tersebut. Gimana caranya? Sama. Klik tanda plus, nanti akan muncul new komputer. Di sini kita buat nama komputer klien kita.
double klik, misalnya apa namanya. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi, untuk mengetahui nama komputer klien, kita bisa lihat di deskripsinya, kita lihat namanya apa. Kalau seandainya sudah di rename namanya menjadi nama-nama sederhana, itu akan memudahkan kita untuk membuat. Misal kita ganti karena komputernya ada 20, bisa setiap device kita ganti namanya dengan angka, misal komputer 1, komputer 2, bisa kita buat seperti itu. Nah, jika belum di rename nama komputernya, masih bawaan, itu biasanya dia menggunakan desktop, ada strip atau ada titik, ada underscore-nya, kemudian ada huruf-huruf ikonik kayak gitu ya. Nah, itu harus kita buat detail sama persis. Titik underscore itu harus kita buat sama persis. Jadi misalnya namanya desktop strip NS3. Misalnya ini ya nama desktop komputernya. Ini harus sama. Nah, setelah ini kita buat, kita double klik, klik kanan, kita arahkan kursor ke host address atau IP-nya di sini, double klik juga, klik kanan, paste. Jadi ini harus sama persis, tidak boleh berbeda. Ya. Jadi untuk name and host address itu harus identik, tidak boleh berbeda. Nah, setelah ini selesai, klik apply. Setelah itu menandakan kalau konfigurasi di komputer master telah selesai. Nah, di sini sudah saya klik apply karena saya sudah punya satu lab di sini yang sudah di-pairingkan dengan komputer play. Oke, baiklah. Itu adalah dua langkah pertama yang harus kita lakukan jika kita akan menggunakan Freon untuk memonitoring komputer-komputer yang ada di dalam lab kita. Nah, langkah selanjutnya adalah hal-hal yang harus kita lakukan pada komputer klien. Nah, di sini saya akan memandu untuk menggunakan komputer klien. Maka di sini saya akan melanjutkan untuk tahapan ketiga dan keempat dalam penggunaan Freon untuk memonitoring komputer di lab komputer kita. Di sini saya pindah ke komputer klien biar langsung menunjukkan bagaimana cara menginstal dan juga konfigurasi komputer. Jadi untuk komputer klien saya, karena di sini sama-sama sudah saya lihat di PC-nya, untuk jenis sistemnya, sistem type-nya itu menggunakan sistem 64 byte, maka saya juga mendownload Windows 64 byte di sini. Kita download, kemudian setelah mendownload bisa kita freeze dan kita bisa menginstalnya. Oke, kita lihat ini dari proses instalasinya. Nanti akan muncul menu yang sama dengan menu instalasi pada komputer master. Jadi kita bisa klik next, kemudian I agree, kemudian next. Nah, di sini ada perbedaan. Untuk komputer klien pada choose komponennya yang dicentang hanya bagian interception driver saja. Jadi sekali lagi, pada komputer klien untuk choose komponennya yang dicentang hanya interception driver saja, untuk Freon masternya tidak. Jadi ini adalah perbedaan cara menginstal Freon pada komputer klien jika dibandingkan dengan komputer master. Oke. Nanti bisa klik install. Setelah klik install akan muncul perintah untuk merestart komputer. Klik saja OK atau ya. Nanti ada prosesnya. Setelah proses instalasi selesai, akan muncul menu konfigurasi.
konfigurasi seperti ini. Jika sudah muncul menu konfigurasinya, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah melihat generalnya. Nah, jadi generalnya ini sama yang akan kita lihat di authentication-nya di bagian metodenya. Jadi di sini kita klik key file authentication. Jadi kenapa kita klik key file authentication? Karena pada komputer master yang kita pilih adalah metodenya juga key file authentication. Nah, setelah metodenya kita ganti di key file authentication, kita skip service master dan access control karena semuanya tidak ada perubahan. Langsung kita klik ke authentication key. Nah, di sini ada perbedaan juga. Untuk authentication key pada komputer klien yang kita lakukan adalah import key. Jadi kita klik import key. Nah, nanti kita bisa cari file penyimpanan public key-nya tadi. Jadi setelah ketemu nanti kita klik, kita open saja. Nah, setelah itu nanti akan muncul key public-nya di sini. Nah, jadi setelah muncul key public-nya, artinya untuk authentication key-nya telah berhasil atau selesai. Nah, setelah itu kita lanjut ke location komputer. Saya maximize di sini. Nah, di sini juga ada perbedaan untuk mengkonfigurasinya. Jadi, jika pada komputer master yang harus kita isi adalah dua bagian di location dan juga di komputer. Nah, untuk komputer klien yang kita isi hanya di bagian location saja. Jadi, komputer klien kita ini di mana sih rumahnya, tempatnya, di lab yang mana sih? Nah, itu tujuannya. Jadi, langkahnya sama. Kita klik tanda plus di bawah. Nanti muncul new location. Kita double klik, kita buat di sini apa nama labnya. Jadi di sini nanti setelah itu kita klik enter saja. Setelah itu selesai. Nah, setelah selesai kita klik play. Nah, setelah itu artinya setelah klik play nanti artinya konfigurasi untuk komputer klien telah selesai. Jadi hal ini menunjukkan kalau untuk menggunakan Xeon itu ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menginstal Xeon di komputer master, kemudian yang kedua adalah mengkonfigurasi komputer master, yang ketiga menginstal Xeon pada komputer klien. Jadi kalau komputer di dalam lab komputer kita ada 25, berarti ke 25 harus kita install. Kemudian mengkonfigurasi komputer klien. Nah, sama ke 25 komputer yang kita miliki semuanya harus dikonfigurasi. Dan ingat saat memilih aplikasi yang akan kita instalkan, kita lihat dulu spesifikasi dari komputer klien kita. Jadi mungkin saja dalam 25 itu tidak semuanya menggunakan Windows yang 66 byte, 64 byte. Jadi mungkin sebagian 64 byte, sebagian 32 byte. Jadi kita install sesuai spesifikasi pada lab komputer kita. Nah, sekarang saya akan menunjukkan tahap monitoring. Tahap 5, tahap monitoring komputer klien dari komputer master. Saya akan kembali ke komputer master terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan jika komputer kita, komputer master, telah terkoneksi dengan komputer klien. Jadi ini adalah tampilan yang ada di komputer klien. Jadi jika dalam keadaan realnya, misal di sebuah komputer di SMP kita ada 25 komputer, maka kita akan tahu di sini ada berapa komputer yang nyala. Nah, jadi di sini juga bisa kita lihat dalam bentuk slideshow. Jadi kalau seandainya ada 20 komputer, kita bisa lihat di dalam bentuk slideshow di sini muncul. Nah, dalam bentuk spotlight juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk fitur-fitur yang mana kita akan pakai. Oke, nah, jadi jika dalam keadaan realnya kita bisa mengetahui ada berapa komputer yang nyala, ada berapa komputer yang tidak menyala, dan kita juga bisa tahu, oh siswa kita ngapain sih
apa sih yang terlihat pertama kali saat kita meng-on-kan komputer masternya. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur tambahan yang bisa kita gunakan dalam proses monitoring, kemudian juga dalam proses pemanduan juga bisa kita manfaatkan. Jadi di sini ada demo. Nah, demo ini ada beberapa fitur. Kalau kita klik ada 4 fitur di sini. Nah, di sini membantu kita mendemokan sesuatu atau menampilkan tampilan pada komputer kita di komputer klien. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada share on screen. Jadi kita share ke seluruh screen yang ada aktif. Jadi kalau sana 20 siswa sedang aktif semua, kita akan menampilkan demo pada 20 siswa. Kemudian ada dalam keadaan full screen atau dalam keadaan Windows, artinya Windows itu tidak full screen, ya. Nah, di sini ada juga share selected user. Jadi di sini hanya beberapa komputer atau beberapa siswa yang kita pilih saja. Seperti itu. Jadi sekarang coba kita pilih, kita demo share on screen in window. Jadi sekarang kita lihat apa sih yang terjadi pada komputer di sana. Nah, jadi ternyata komputer di komputer klien tampilannya sekarang sudah sama seperti yang ada di komputer master. Jadi apa yang dilakukan di komputer master ini akan muncul di komputer klien. Itulah yang namanya demo. Nah, sekarang ada menu selanjutnya, ada log. Jadi di sini menu kunci. Jadi jika kita ingin siswa menghentikan kegiatannya dan tidak bisa mengoperasikan komputernya, kita bisa menggunakan menu log. Ya, jadi dengan menggunakan menu log ini kita nggak bisa, siswa tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi misalnya di sini saya membuka sebuah komputer klien, saya sudah mengoperasikannya. Misalnya saya kemudian di sini saya log. Nah, komputernya tidak bisa diapa-apakan, terkunci. Komputer klien terkunci. Jadi jangankan melakukan apapun, layarnya aja terkunci seperti ini. Jadi ini bisa sekali kita gunakan untuk membatasi aktivitas siswa yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Oke, untuk menampilkan kembali kita bisa unlock di sini. Maka setelah unlock akan muncul kembali. Nah, kemudian di sini ada remote view, ya, remote view. Di sini kalau misalnya kita buka, akan menampilkan view atau tampilan yang ada di komputer klien pada komputer kita. Di sini juga ada menu, ada remote control, artinya kita bisa mengontrol komputer klien. Screenshot, kita bisa men-screenshot tampilan komputer klien. Full screen, ini kalau misalnya kita mau tampilannya full screen seperti ini. Windows, kalau tampilannya seperti tadi ya, lebih kecil. Nah, kemudian di sini ada exit kalau kita mau keluar dari menu. Jadi untuk remote view kita hanya bisa mengontrol view-nya saja. Jadi kita cuma bisa melihat apa yang terjadi di komputer mereka. Kemudian ada remote control. Kalau remote control di sini kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa mengontrol semua aktivitas siswa. Satu screen misalkan. Jadi kita bisa mengendalikan komputer mereka. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan kita membuka apa sih dari file ini, saya betul. Nah, kita bisa operasikan. Oh, ternyata ini ya file-file siswa yang di sini. Oh, kita bisa memandu. Nah, atau ini juga bisa dilakukan untuk membantu siswa. Jadi pada saat siswa mengalami kesulitan, bisa kita pandu, bisa kita bantu dari kejauhan dengan menggunakan remote control ini. Kemudian di atasnya juga ada beberapa menu. Juga ada beberapa menu. Di sini ada send shortcut, jadi kita bisa mengirim beberapa shortcut ke komputer klien. Ini kembali ke view only tadi, ke remote view. Screenshot, kita bisa men-screenshotnya. Windows, kalau seandainya memunculkan tampilan, exit kalau kita mau keluar dari remote control. Nah, kemudian ada power on. Power on ini untuk menyalakan komputer
dari kejauhan. Reboot untuk membooting ulang komputer dari jauh melalui komputer master bisa kita lakukan. Power down untuk mematikan komputer dari kejauhan. Nah, jadi kalau kita klik di sini ada power down now, misal update power down after user confirmation. Jadi kita mau mematikan, nanti usernya akan mengkonfirmasi. Kemudian power down after timeout. Jadi kita bisa mengatur mematikan komputernya dengan batas waktu tertentu. Nah, kemudian di sini ada login, menu login. Nah, artinya di sini menu login kita bisa masuk ke komputer klien yang di password kayak gitu. Jadi biasanya kan beberapa komputer di sekolah itu ada passwordnya kayak gitu ya, ada passwordnya. Jadi kita bisa masuk, kita bisa login dari komputer master. Kita bisa membantu siswa seperti itu. Log off juga kita bisa log off dari komputer master. Nah, kemudian di sini ada text message. Text message di sini kita bisa mengirimkan pesan. Kita bisa mengirimkan pesan di komputer master, di komputer klien. Nah, jadi misalnya di sini saya ketik hi, kita kirim oke. Nah, nanti akan muncul notifikasi di desktop komputer klien di sini nanti akan muncul. Jadi sudah muncul ya, muncul pesan yang sudah saya kirimkan tadi. Jadi kita bisa menegur siswa, misalkan aktivitasnya tidak sesuai kayak gitu dengan keperluan pembelajaran, bisa kita tegur melalui teks. Oke, ini ada start application. Untuk start application kita bisa memulai aplikasi tertentu pada semua komputer. Ya. Open website, jadi kita bisa membuka website tertentu dari komputer master yang akan tampil di komputer klien. Jadi misalnya sini saya klik Google, saya mau membuka Google dari komputer klien, tapi tampilnya di komputer saya mau membuka Google di komputer klien. Kita tunggu. Nah, di sini di komputer kliennya sudah mulai muncul browser. Agak lama ya, karena komputer klien saya memang sedikit lemot. Jadi di sini sudah mulai ada muncul browsernya, sudah mulai muncul Google-nya. Padahal kita bukanya dari sini. Jadi kita bisa membuka website-website tertentu dari sini untuk dibuka siswa secara keseluruhan. Misalnya kita membuka website rumah belajar yang akan ditampilkan pada siswa, atau kita membuka website beberapa website pembelajaran interaktif kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada menu file transfer. Jadi di sini kita bisa mengirimkan file dari komputer kita. Nah, misalnya di sini saya mengirimkan file ini ke komputer klien misalnya. Nah, di sini juga ada pilihan. Jadi pilihannya transfer only. Jadi kita cuma mengirimkan saja tanpa kita tahu apa yang terjadi setelah terkirim. Nah, kemudian di sini transfer and open file. Jadi saat filenya terkirim, nanti kita akan diberi konfirmasi untuk membuka filenya di programnya tepat. Kemudian di sini ada transfer dan dibuka foldernya. Jadi seperti itu. Misal saya pilih yang ini ya. Kita start. Ini di sini sudah mulai ada notifikasi. Kita terima. Oke. Nah, di sini kita lihat tampilan di klien itu sudah memunculkan file yang tadi saya kirim. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga kita bisa gunakan untuk mengirim file-file kepada komputer klien. Screenshot ini digunakan untuk ya seperti kita tahu meng-capture bagian-bagian yang kita butuhkan. Nah, jadi ini adalah demo singkat mengenai penggunaan Peon untuk memonitoring kegiatan siswa. Demikian video penjelasan mengenai penggunaan Peon untuk memonitoring kegiatan di lab komputer atau lab bahasa di sekolah kita. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.